Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI siap transformasi total sepak bola Indonesia. PSSI siap melakukan transformasi total dalam rangka memperbaiki sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan menjadi momentum untuk pembenahan besar-besaran. Janji ini dilontarkan anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani. Terkini PSSI baru saja menyambut kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino di kantor Federasi GBK Arena. Sejauh ini sudah ada tim Task Force Transformasi Sepak Bola Indonesia. Tim itu terdiri dari FIFA, AFC, sejumlah Kementerian RI hingga PSSI. Soal kelanjutan Liga 1, PSSI belum bisa putuskan tanggalnya. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan Liga 1 akan kembali digelar. Meskipun PSSI telah menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa kompetisi tertinggi di Indonesia itu diwacanakan bergulir pada akhir November 2022. Dalam timeline yang telah disusun oleh tim Task Force Transformasi Sepak Bola bentukan FIFA dan PSSI, kick-off Liga 1 2022-2023 akan kembali digelar pada 25 dan 26 November 2022. Namun anggota Exco PSSI Vivin Cahyani menyatakan hingga saat ini PSSI belum memutuskan kapan tanggal Liga 1 bergulir kembali. Sevilla berbagi angka dengan Valencia. Laga Sevilla versus Valencia berlangsung di Sánchez Pizjuan. Tim tamu mampu unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Edinson Cavani. Tuan rumah baru bisa menyamakan skor di menit ke-86 lewat aksi Eric Lamela. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Sevilla masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 10 poin, sedangkan Valencia berada di posisi ke-8 dengan raihan 15 poin. Atletico versus Rayo, gol Falcao bikin Los Rojiblancos gagal menang. Atletico menjamu Rayo Vallecano di Wanda Metropolitano. Tuan rumah mampu unggul di menit ke-20 lewat aksi Alvaro Morata. Kemenangan di depan mata buyar setelah Falcao berhasil mengeksekusi tendangan 12 pas di penghujung pertandingan. 3-2-1 Falcao. Skor 1-1 menutup laga. Hasil ini membuat Los Rojiblancos mengumpulkan 20 poin dan berada di posisi ketiga, sementara Rayo Vallecano di urutan ke-10 dengan 12 angka. Di pertandingan lainnya, Getafe bermain imbang 2-2 dengan Bilbao. Palace versus Wolves, tuan rumah sukses raih poin penuh. Laga Crystal Palace versus Wolverhampton berlangsung di Selhurst Park. Tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat aksi Adama Traore di menit ke-31. Memasuki babak kedua, tuan rumah mampu comeback lewat gol yang dicetak Eberechi Eze di menit ke-47 dan Wilfried Zaha di menit ke-70. Skor 2-1 untuk kemenangan Palace menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Palace berada naik ke peringkat ke-10 dengan raihan 13 poin, sedangkan Wolves tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin. Ballon d'Or sudah, saatnya bawa Perancis juara dunia. Benzema untuk pertama kalinya didapuk meraih Ballon d'Or 2022. Dia jadi pemain Perancis kedua yang memenangi ini, setelah terakhir Zinedine Zidane. Sudah pasti masyarakat Prancis berharap besar Benzema bisa melanjutkan performa peaknya itu saat tampil di Piala Dunia 2022. Berstatus juara bertahan, Prancis jelas jadi unggulan di Qatar bulan depan. Senada dengan harapan fans, Benzema berjanji untuk membawa negaranya jadi juara dunia. FA jatuhkan sanksi kepada Manchester United.
Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Klub top Premier League itu baru-baru ini mendapatkan sanksi dari otoritas sepak bola Inggris. Dalam pengumumannya, FA menjatuhkan sanksi kepada Manchester United akibat protes berlebihan yang dilakukan para pemain Manchester United kala melawan Newcastle United. Akar masalahnya terjadi di menit ke-49. Wasit tidak mengesahkan gol Cristiano Ronaldo dan para pemain MU langsung menghubungi wasit untuk melakukan protes. Menurut FA, itu adalah kelakuan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka menjatuhkan sanksi bagi setan merah. Klub didakwa FA usai di kartu merah lawan Manchester United. Klub didakwa FA usai di kartu merah lawan Manchester City. Jurgen Klopp diganjar kartu merah akhir pertandingan kala menjamu City di Anfield. Pasalnya, Klopp marah-marah kepada seorang asisten wasit setelah Liverpool tidak mendapatkan pelanggaran usai Mohamed Salah dilanggar di dekat garis tepi lapangan. Usai pertandingan, Klopp mengaku bersalah karena sudah keluar di area teknis sehingga diusir ke lapangan. Status Perform melaporkan FA menjatuhkan dakwaan kepada Klopp. Mantan pembesut Borussia Dortmund itu dinyatakan telah melanggar aturan mengenai perilaku tidak pantas. Diogo Jota absen di Piala Dunia 2022. Diogo Jota mendapatkan cedera betis saat Liverpool mengalahkan Manchester City akhir pekan kemarin. Jota lantas menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Liverpool. Hasilnya pun tak seperti yang dibayangkan oleh Liverpool dan juga timnas Portugal. Jota divonis mengalami cedera betis yang cukup parah meski tidak harus menjalani operasi, namun masa pemulihannya terbilang lama sehingga membuat Jota tidak bisa tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Portugal. Paul Pogba sudah kembali berlatih bersama skuad Juventus. Sebuah kabar gembira datang dari skuad Juventus di mana dikabarkan apabila gelandang mereka Paul Pogba sudah ikut berlatih bersama dengan skuad Juventus. Pogba sendiri sebelumnya sempat harus absen untuk melakukan pemulihan karena ia sempat mengalami cedera di bagian lutut. Kini sang gelandang sudah terlihat berlatih pada hari Kamis meski dikabarkan masih belum pulih betul. Kini sang gelandang dikabarkan akan bisa kembali bermain dalam waktu dekat, paling tidak akhir Oktober mendatang. Ia juga diproyeksikan siap untuk bermain bersama Juventus di match group dalam laga UCL melawan Benfica. Demi Piala Dunia 2022, Dybala tiru metode pemulihan cedera Nadal dan Kobe Bryant. Pemain AS Roma Paulo Dybala didiagnosa mengalami gangguan rectus femoris pada kaki kirinya. Dengan kata lain, ex-pemain Juventus tersebut mengalami cedera hamstring. Dengan cedera yang dialaminya, Paulo Dybala dilaporkan akan menjalani MRI, sebuah metode dalam proses penyembuhan cedera. Dybala juga mempercayakan penanganan cederanya kepada fisioterapi yang sama dengan petenis Rafael Nadal dan pemain basket Kobe Bryant. Pengobatan itu berfokus pada analis medis aliran darah serta DNA dengan cermat. Jamal Musiala dan Jude Bellingham lebih layak dapat Copa Trophy 2022 daripada Gavi. Banyak perdebatan saat nama Gavi diumumkan sebagai pemenang Copa Trophy 2022. Manajer Bayern Munchen Julian Nagelsmann termasuk yang mendebat keputusan tersebut. Menurutnya, Jamal Musiala dan Jude Bellingham lebih layak mendapatkan trofi tersebut. Apabila menoleh pada statistik, Musiala dan Bellingham memang lebih baik daripada Gavi di musim lalu. Bahkan jika membandingkannya dengan beberapa laga di musim ini pun, dua pemain tersebut masih unggul. Musiala sendiri hanya bisa menempati peringkat ketiga, Bellingham hanya menempati peringkat keempat. Sumpah setia Karim Benzema usai raih Ballon d'Or, habiskan kontrak dan pensiun di Real Madrid. Karim Benzema langsung mengucapkan sumpah setia usai meraih Ballon d'Or 2022. Benzema mengatakan dirinya akan menghabiskan kontrak dan pensiun di Real Madrid. Saya memiliki kontrak dengan Real Madrid. Saya merasa baik saat ini. Setelah itu saya tidak tahu karena saya berpikir dari tahun ke tahun, ujar Benzema. Jika saya merasa baik, saya akan terus bermain sepak bola, dan jika saya tidak merasa baik, kita lihat saja nanti. Akan tetapi saat ini saya memiliki kontrak 2 tahun dengan Real Madrid, tutur Benzema melanjutkan.
Diincar Manchester United, Porto pagari Diogo Costa dengan kontrak baru. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Diogo Costa di musim panas nanti berpotensi mengalami kegagalan. FC Porto selaku pemilik sang kiper dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru. Menurut laporan Kauk Offside, pihak FC Porto sudah mengetahui niatan United untuk membaca Costa. Mereka tidak akan membiarkan transfer itu terjadi. Mereka akan memberikan kontrak baru dengan klausul rilis yang sangat besar. Selain itu, mereka akan memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk sang kiper. Costa sendiri kontraknya masih aktif hingga tahun 2026 yang memiliki klausul rilis yang cukup tinggi yaitu sekitar 60 juta euro, namun Porto menilai angka itu masih berada di jangkauan United, jadi mereka ingin menaikkan klausul rilis tersebut. Performa gacor buat Aaron Ramsdale akan dapatkan kontrak baru di Arsenal. Performa Aaron Ramsdale belakangan ini di Arsenal memang sedang gacor karena sang kiper dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat. Sampai saat ini saja berkat Ramsdale, Arsenal berada di puncak klasemen dengan hasil permainan yang sangat positif. Kontrak yang akan diberikan oleh pihak Arsenal kepada Ramsdale sendiri dikabarkan akan menjadi kontrak jangka panjang. Tak hanya itu, ia akan mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya tersebut. Untuk negosiasi kontrak sendiri dikabarkan masih dalam tahap awal. Akan tetapi pihak Arsenal cukup yakin apabila sang kiper akan menerima kontrak baru untuk bermain lebih lama di Arsenal. N'Golo Kante harus absen 4 bulan setelah jalani operasi cedera hamstring. Kante mengalami cedera hamstring saat The Blues bermain imbang 2-2 di Liga Premier Inggris lawan Tottenham Hotspur. Klub asal London itu kini mengkonfirmasi sang gelandang telah menjalani operasi yang sukses pada cedera dan diperkirakan dia akan absen selama 4 bulan. Kante belum tampil di bawah asuhan manajer baru Graham Potter dan tidak akan bermain lagi pada 2022. Cedera itu juga berarti dia akan absen di Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Prancis. Kante tidak hanya akan melewatkan Piala Dunia tetapi juga sebagian besar musim untuk Chelsea. Jalani laga terakhir dalam karirnya, Gonzalo Higuain tak bisa menahan tangis. Saat menjalani pertandingan terakhirnya kontra New York City di Major League Soccer, Gonzalo Higuain tak kuasa menahan tangisnya ketika peluit tanda pertandingan berakhir berbunyi. Dilansir dari akun Instagram Bleacher Report Football, Higuain terlihat benar-benar sedih ketika mengetahui bahwa karirnya sebagai pesepak bola benar-benar berakhir. Sayangnya, perpisahan Gonzalo Higuain sebagai pesepak bola gagal ditutup dengan hasil manis karena Inter Miami harus menelan kekalahan telak 0-3 dari New York City yang mana menjadi tuan rumah pada laga tersebut. Raja Nainggolan dihukum berat akibat merokok di bench pemain. Pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan diskors oleh klubnya Royal Antwerp hingga waktu yang belum ditentukan akibat ketahuan merokok elektrik di bench pemain saat pertandingan Liga Belgia berlangsung. Kesepakatan yang jelas juga telah dibuat tentang apa yang klub kami lakukan dan tidak harapkan dari pemain, kata Royal Antwerp dalam sebuah pernyataan dikutip dari Daily Mail. Namun, Raja Nainggolan mengatakan di akun Instagramnya bahwa dia sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!